Oke, mari kita sambut Pak Evalwari. Gimana kabarnya Pak hari ini? Pagi ini? Baik. Alhamdulillah, Pak Handri ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak, Ibu sekalian, sebelum kita mulai sharing, saya sampaikan nih, jika ada pertanyaan, mungkin nanti bisa menulis di kolom komentar, atau mungkin nanti bisa raise hand, nanti akan ada kesempatan di sesi, atau mungkin di pertengahan, nggak apa-apa, ya Pak Eval ya, mungkin ada yang ingin bertanya, kita ada sesi tanya-jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Eval. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Handri ya. Saya share screen dulu ya. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu, teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Oke. Baik, semangat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa silaturahmi dengan bos sekalian pada pagi hari ini. Ini weekend ya. Biasanya kalau weekend orang liburan, ini orang belajar malah ya. Ini seperti pit stop nih di Formula One ya. Jadi pas tikungan kencang gitu ya. Jadi orang melambat tapi ini kencang ya pas tikungan ya gitu ya. Baik, pagi hari ini saya akan sharing mengenai strategi execution. Ya, nama saya Eval, lengkapnya Evalwari. Dan berbicara mengenai strategi eksekutif ini memang topik yang sangat penting dan menarik untuk dibahas ya. Apalagi di awal tahun ini, tadi disampaikan oleh Pak Farhan, orang biasanya bikin business plan ya. Bahkan juga sama, setiap orang tentunya pribadi kita tentu punya juga namanya goals ya, punya resolusi tahun 2022 ini. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya, how to achieve goal dengan excellence? Sama halnya dengan ketika di awal tahun itu orang buat jembatan ya, jembatan. Tapi di akhir tahun biasanya apa yang diharapkan dengan apa yang diimpikan di awal terjadi. Jembatannya putus gitu ya. Jadi kita akan bahas pagi hari ini bagaimana kita mencapai goal kita dengan excellence. Oke, tadi juga disampaikan oleh moderator ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baik, pengalaman saya dulu membantu perusahaan dalam hal eksekusi, karena memang saya dulunya bekerja di perusahaan sebelumnya Dunamis, ya. Itu adalah salah satu perusahaan yang banyak concern dengan execution. Jadi saya pernah mendapatkan sertifikasi 4DX dari Franklin Covey Amerika, dan pernah juga membantu banyak perusahaan untuk bisa mencapai goal mereka dengan excellence. Ini adalah background saya. Dan sekarang saya juga diamanahkan di Indonesia ini sebagai Secretary General daripada International Coaching Federation sebagai sekjen ya. Ini adalah satu asosiasi internasional di bidang coaching yang sangat banyak anggotanya dan saya sebagai pengurus di situ. Baik, kita akan bahas mengenai topik yang sangat penting ini. Nah, ini ada beberapa buku ya. Siapa di antara kita yang sudah pernah baca buku ini atau memiliki buku ini? Kalau ada silakan raise your hand, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ya. Atau ada buku yang familiar nggak, yang sudah biasa nggak, yang pernah baca nggak? Nah, gitu. Yang 4DX saya pernah ini. 4DX pernah ya, pasti pernah. Kalau buku yang warna merah pernah? Execution, karangan Ram Charam dari Bosdi? Belum. Mungkin juga ada beberapa yang pernah tapi juga jarang orang baca ini ya. Baik, teman-teman sekalian, ini buku yang menjadi referensi kita pada sesi pagi hari ini ya. Ini buku yang sangat terkenal. Yang pertama buku putihnya, judulnya Execution, The Discipline of Getting Things Done. Ini karangan Larry Bossidy dan juga Ram Charam. Ram Charam merupakan seorang profesor di Harvard. Beliau konsultan ya. Beliau adalah seorang yang advisor di banyak perusahaan di dunia saat ini. Bahkan pernah saya lihat beberapa kali diundang di Indonesia oleh perusahaan besar di Indonesia ini sebagai pembicara mengenai execution. Kemudian buku yang kedua, The Execution Premium. Kalau bicara mengenai balance scorecard, barangkali semua sudah paham, sudah tahu ya, balance scorecard. Cuman sekarang juga ternyata itu mengalami sebuah transformasi. Dulu orang bikin strategi jago, tapi how to achieve goal dengan excellent itu nggak bisa. Makanya generasi yang berikutnya lahirlah buku namanya The Execution Premium ya, karangan Robert Kaplan dan David Norton. Kemudian juga ada buku namanya Execution Plan dan Simple.
dan buku karangan juga dari David Allen, Getting Things Done. Ini adalah aktiviti yang dilakukan dengan disiplin untuk bisa mencapai goal kita. Kemudian buku Six Discipline Revolution, Execution Revolution. Ini buku memang tidak terkenal, cuman ini di Amerika juga dipakai orang sebagai referensi, ya. Kemudian Leading Strategy Execution, gimana cara kita untuk bisa mencapai eksekusi dengan baik. Nah, siapa yang pernah mendengar istilahnya OKR? Objective Key Result. Saya juga lihat salah satu sesinya juga ada webinarnya ya. Nah, ini ada buku di karangan dari John Doerr, Measure What Matters. Ini sebenarnya buku bicara mengenai OKR. Ya, Objective Key Result. Ini suatu sistem yang digunakan oleh Google dan sangat terkenal dan juga salah satu yang direferensikan. Dan di sebelah kanan bawah buku yang saya kira semua orang juga ya pernah baca, pernah lihat buku ini, The Discipline of Execution, ya, karangan dari McChesney dari Franklin Covey. Dari buku yang terakhir dua ini sebetulnya itu mirip-mirip bukunya, beda tipis gitu ya, antara OKR dengan 4DX. Ini sistemnya mirip-mirip, tapi ada beda sedikit, nanti kita bahas mengenai itu. Nah, ini barangkali belum pernah lihat pastinya. Ini buku karangan saya, belum saya launching bukunya, tapi sudah dalam proses penerbitan, ya. Leadership Execution, LeadX judulnya. 6 Principles to Leading Strategy Execution. Jadi 6. Kalau tadi itu bicara di 4DX-nya 4, ini dikembangkan lagi, ya. Ada 6 prinsipal, ada 6 yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai goal dengan excellence. Baik, Bapak sekalian, kalau kita bicara mengenai organisasi tentunya ya mengalami perjalanan ya. Perumnas tahun 74, kemudian sekarang sudah tahun 2002, tentu usia yang sudah tidak muda lagi, bahkan menunjuki usia yang cukup matang ya. Dan tentunya organisasi ini apa diharapkan? Diharapkan memberikan result kan. Dan result ini tentunya tidak hanya sekali, tapi berulang kali, again and again gitu loh. Ya, dimanapun organisasi tentu diharapkan memberikan hasilnya itu berulang kali. Ini dikatakan bahwa kita berada di level effectiveness gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana organisasi ini tidak hanya efektif mereka, tapi juga mencapai level greatness, organisasi yang hebat. Nah, oleh karena itu, apa yang dibutuhkan? Harus bisa untuk memberikan distinctive result. Again and again. Ya, harus bisa memberikan suatu kontribusi. Jadi bukan hanya bicara hasil saja yang superior, bukan hanya bicara mengenai customer-nya, bukan hanya bicara mengenai hasil finansialnya, tapi juga harus bisa memberikan distinctive contribution. Ini dikatakan dengan organisasi yang hebat gitu ya. Ini bukan kata saya, tapi kata James Collins dalam bukunya Good to Great. Ya, dia menjelaskan mengenai organisasi yang hebat itu. Dan ternyata, teman-teman sekalian, bicara mengenai organisasi yang hebat itu bukan bicara masalah ukuran. Ada ukurannya ribuan orang, enggak. Tapi dia katakan bagaimana organisasi ini menemukan cara-cara yang efektif. Bagaimana mereka bisa untuk mencapai hasilnya di optimal, tentu dengan cara yang cerdas. Nah, ini dibahas di bukunya Good to Great karangan James Collins. Ya. Teman-teman sekalian, kalau bicara mengenai organisasi yang hebat, tentu kita nggak lepas dari Fortune 500 ya, companies ya. Tahun 80 misalnya, ini datanya menunjukkan ada perusahaan ExxonMobil, ya, peminyak dari Amerika Serikat, ada perusahaan otomotif GE dan sebagainya. Kemudian 2011 gimana? Berubah nggak? Ada perubahan sedikit ya. Walmart Store sudah mulai leading dia tahun 2011. Revenue-nya paling tinggi, profit juga paling bagus ya. Ada ExxonMobil, ada Chevron dan seterusnya. Coba lihat bagaimana tahun 2021. Ya, ini yang terakhir saya lihat ya di Fortune 500. Nah, Walmart-nya masih leading dia. Tapi yang menarik adalah teman-teman sekalian, ternyata di antara semua ini, lihat data yang paling kanan ya. Ya. Negaranya apa tuh? Ya, Amerika, China lagi, Amerika lagi. Ini ternyata pertarungannya adalah antara China dengan Amerika Serikat. Ya, pertarungan ini yang luar biasa teman sekalian. Itu datanya ya. Sekarang kita bicara mengenai strateginya mereka. Gimana cara mereka untuk bisa mencapai strategi yang begitu hebat? Ini common question ya. Dan apa yang dilakukan oleh kita supaya bisa mencapai level dikatakan dengan strategi, execution, organisasi yang hebat semua itu. Ya. Nah, kalau bicara mengenai strategi, nggak lepas dari tadi saya katakan di awal buku karangan
ya Robert Kaplan, ada namanya balance scorecard. Apa yang dibahas? Ini sudah biasa lah, dimanapun coba lihat, pasti bicara balance scorecard. Gitu. Apa yang dibahas? Misinya apa? Oke, ya kan? Apa misi kita sebagai perusahaan informasi ini? Visinya apa? Apa strategi yang ingin dicapai? Apa gambaran ke depan yang ingin dicapai? Kemudian, objektifnya apa? KPI-nya apa? Lalu bagaimana membuat suatu strategi map-nya? Dan masuk ke dalam performance management-nya. Performance measurement-nya, targetnya, dan apa strategic inisiatif yang dilakukan. Nah, ini kalau dibaca dalam bukunya 4DX adalah apa leading, lead measure-nya apa, gitu ya. Apa lagging measure-nya. Ya, jadi ini tentu sangat berhubungan dengan itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita bicara mengenai balance scorecard ini sudah biasa digunakan, pertanyaannya adalah how to achieve goal. Bagaimana menerjemahkan semua ini menjadi suatu activity yang menarik. Ya, kalau dilihat di strategi map-nya, ya ada financial, ada customer perspective, ada internal prosesnya, ada learning and grow-nya. Nah, sekarang di level saya nih, bagaimana interkoneksi ini ya, apa yang dilakukan, gimana cara menerjemahkan semua ini menjadi suatu activity yang berarti sehingga kita bisa mencapai visi misi strategi perusahaan dengan efektif. Jadi semua tentu bicara mengenai hasil. Hasil itu tugas siapa? Tugas kita semua sebagai leaders kan. Tanya nih, pemimpin siapa? Pemimpin ya. Kalau nunjuk, siapa pemimpin ya? Semua orang nunjuk orang lain. Sebetulnya pemimpin adalah orang yang dimulai dari diri kita dulu. Semua kita adalah seorang pemimpin. Minimal pemimpin buat diri kita masing-masing dulu. Nah teman-teman sekalian, bicara mengenai hasil itu ada dua hal yang pengaruh. Kita punya target, punya goals ya. Apa yang pengaruh selama ini? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Ya, kalau dilihat datanya sekarang dia bidang kita properti mengalami penurunan ya dari sisi misalnya tingkat hunian, kemudian juga tingkat kemampuan orang beli dan sebagainya. Bukan hanya di perumahan, bukan hanya di properti, semua bidang juga. Apa yang mempengaruhi kita berada di masa pandemi saat ini? Ya, jadi ini tentunya akan pengaruh ekonomi bukan hanya di kita, tapi juga di dunia saat ini. Kemudian juga faktor apa lagi? Sosial ekonomi, ya, kemudian juga politik, teknologi dan sebagainya. Itu namanya hal-hal yang memang di luar kontrol kita, ya. Tetapi yang kedua adalah sesuatu hal yang dapat kita kontrol, internal kita. Ada dua hal yang mempengaruhi itu. Ada strategi, ada namanya execution. Nah, ini boleh di-chat nggak nih, teman-teman sekalian? Di antara kedua ini, ada strategi, ada execution. Mana yang paling penting ya? Boleh di-chat, Bapak-Ibu sekalian? Mana yang bagus? Kita memiliki strategi yang begitu luar biasa, hebatnya. Hire konsultan mahal misalnya, ya kita McKinsey, kita hire, ya BCG misalnya, Debak, segala macam gitu ya. Execution ya. Eksekusi ya. Jadi seberapapun kita memiliki suatu strategi yang hebat pun ya, nggak ada arti sama sekali. Itu on paper kan. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mencapainya. Jadi strategi yang begitu hebat levelnya A mungkin, kemudian eksekusi levelnya B, ya. Atau yang kedua adalah eksekusinya levelnya A. Strateginya nggak terlalu canggih ya, nggak usah lah kita hire konsultan mahal-mahal lah, McKinsey misalnya sebagainya. Tapi eksekusinya ini yang kita lakukan dengan luar biasa. Ternyata itu yang paling penting. Kenapa? Karena ini bicara mengenai behavior change, perubahan perilaku orang-orang. Gimana caranya orang supaya disiplin, ya bagaimana biar orang-orang kemudian memiliki suatu perilaku yang diharapkan dapat mampu memberikan dampak pada perusahaan. Strategi gimana? Ya gampang aja kan, Anda sebagai seorang CEO, seorang manager, kita tinggal buat kebijakan, kan? Atau istilah itu straight the pen, ya tinggal pulpennya dicoret udah, ditantangani, selesai semuanya, akuisisi perusahaan sebagainya. Tapi yang berat adalah bagaimana kita melakukan perubahan perilaku orang-orang itu. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini data menunjukkan bahwasanya strategi itu luar biasa dibuat, tapi eksekusinya lemah, ya. Ini kemudian mengakibatkan banyak orang-orang yang
memiliki effective execution management, tapi ketika bicara eksekusi itu mereka lemah sekali. Bahkan datanya juga dilihat di Google ya, coba ketik aja ya, strategi execution. 2 kata kunci ini ternyata kata-kata strategi itu lebih populer dibandingkan dengan execution. Ya. Strategi. Bahkan buku juga sama. Coba lihat, Anda ke Gramedia misalnya ya. Buku mengenai strategi itu banyak sekali. Tapi bicara mengenai execution nggak banyak kok. Palingan 4DX, Six Discipline, ya, Measure What Matter dan sebagainya. Hanya sedikit saja. Tapi kalau buku bicara mengenai strategi, orang senang bicara strategi. Teman-teman sekalian, data menunjukkan bahwasanya Harvard menunjukkan bahwasanya 60% perusahaan kemudian mereka gagal dalam mengeksekusi strategi tahunan mereka. Jadi kita belajar strategi, tapi sebetulnya yang paling penting adalah hal yang melakukannya. Ini yang paling sulit dilakukan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, bahkan juga datanya menunjukkan ya dari top 5 financial variable yang paling penting oleh para analis di dunia saat ini. Ini adalah riset yang ditunjukkan oleh EY yang paling utama dibilang adalah execution corporate strategy. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang memiliki eksekusi yang luar biasa, ini nilai sahamnya lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kemudian yang tidak memiliki eksekusi strategi yang bagus. Yang kedua, di quality-nya. Artinya apa? Tidak cukup kita memiliki strategi, tapi bagaimana kita melakukannya, kemudian juga bagaimana kualitasnya, ini yang paling penting. Oke, sekarang saya boleh diskusi, teman-teman sekalian. Coba di chat room aja, masing-masing boleh ya. Selama ini yang kita rasakan dalam bisnis kita saat ini di perusahaan kita, di properti, di Perumnas ini, apa selama ini? Penyebabnya apa sih? Kenapa kita tidak bisa mencapai goals kita di perusahaan ini? Atau goal di masing-masing tim tidak tercapai dengan excellence. Kenapa? Why? Boleh? Bos kalian di chat room, diketik. Ya. Bapak Ibu. Apa selama ini, apa masalah utamanya apa? Ya. Kenapa kita tidak fokus? Oke, makasih Pak Farhan. Lack of focus ya, jadi orang nggak fokus nih ya. Bicara banyak hal misalnya. Tidak konsisten, ya strateginya berubah-ubah. Kurang disiplin, nah ini nih ya, kurang disiplin ya. Nggak komitmen, nggak serius ya. Kita punya goals ya pribadi ya, saya ingin menurunkan berat badan misalnya. Dari berapa ke berapa, tapi nggak dilakukan, makanannya enak-enak terus, ya kan, gorengan juga dilahap dan sebagainya, ya. Jadi orang-orang kemudian tidak satu frekuensi, betul, ya. Jadi mereka ini ternyata tidak sinergi di antara yang lainnya, ya. Jadi nggak kolaborasi, kurang semangat, nggak ada passionnya. Kenapa nggak semangat gitu ya? Karena mungkin macam-macam ya. Coba kalau orang nggak punya semangat gimana tuh? Mungkin nggak dilibatkan dengan tim ya. Selama ini cuma sekedar penggembira aja. Adanya birokrasi, oke, ya. Gagal fokus. Ya, tadi sama ya. Gagal fokus. Oke, ada yang lain, Bapak Ibu. Baik. Sudah? Kemarahan yang terpendam. Ada ya? Menunda-nunda, oke, ya ini kebiasaan kita dia. Pokoknya masih ada besok, ya entar sok aja gitu ya. Menunda-nunda, jadi ini kebiasaan atau habit yang mesti kita hilangkan ya. Karena orang biasanya senang dengan itu. Lakukanlah apa yang ya bisa kita lakukan saat ini ya. Don't wait until tomorrow, what can we do today? KPI-nya tidak tepat. Nah, gimana nih ya? Berarti memang pada waktu menyusun KPI-nya, aligning goal-nya nggak ada ya. Kok nggak tepat ya? Kok nggak selaras ya? Bagian pemasaran begini, bagian yang ini begini, jadi nggak selaras. Tidak adanya komunikasi yang baik. Tidak adanya alignment, penyelarasan antara goals, antara yang satu dengan yang lainnya. Susah menerima masukan. Ada orang yang mungkin begitu ya. Pokoknya dia menang sendiri aja, egonya yang paling utama ya. Tapi kita mencoba nanti gimana caranya kita melakukan kolaborasi. Ini kan jadi satu value kita ya, sinergi, kolaborasi dengan yang lainnya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, jadi
Karam-Charam dalam bukunya Execution mengatakan adalah ini merupakan tugas utama seorang leaders. Untuk apa? Membangun suatu budaya eksekusi ya dalam organisasi itu. Makanya di buku ini dibahas ada 3 hal yang paling penting katanya. Ada people-nya, ada prosesnya, gitu ya. Dan juga ada hal sifatnya operasionalnya. Untuk bisa mencapai semua itu tentu harus melakukan perubahan-perubahan perilaku orang-orang dalam organisasi itu. Ada orang barangkali merasa, saya kan seorang multitasking manager. Karam-Charam mengatakan begini ya, kalau seorang manajer yang dia mengatakan saya bisa mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, sebetulnya kata dia nih, dia nggak tahu apa yang dilakukan sama dia. Jadi, teman-teman sekalian, kita harus bisa untuk menentukan apa fokus kita. Nah, kenapa kita kemudian tidak bisa mengerjakan banyak hal? Di buku juga bisa dijelaskan bahwasanya 70% ya, 70% kegagalan itu bukan karena orang-orang yang nggak cerdas. Bukan itu. Orang-orang yang pintar semua. Tapi apa? Lemah dalam hal eksekusi gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan dulu teman sekalian. Ini riset ya dari McKinsey dan juga Harris Interactive di buku Karam-Charam dan juga dari Fleck & Covey di Amerika menunjukkan bahwasanya kenapa selama ini di dalam organisasi itu banyak terjadinya ya semacam barriers ya. Ini riset menunjukkan nih. Ini pertama dalam tim dulu ya. Yang pertama adalah ditanyakan tujuan terpenting organisasi saya diterjemahkan ke dalam tujuan kelompok kerja saya. Hanya 27% mengatakan iya. Ya, jadi tidak paham ini secara tim. Nggak terjemahkan ke dalam suatu goals-nya mereka di level timnya mereka. Yang kedua, tugas individu ditinjau setidaknya setiap bulan dengan manajer saya. Jadi orang merasa selama ini para manajernya itu nggak menanyakan ya, tidak ini nggak mereview gitu ya. Jadi hanya 20% mengatakan iya, selebihnya enggak gitu. Ya. Kami bekerja dalam suasana kepercayaan di mana orang dapat mengekspresikan perbedaan pendapat. Oke, ada setengahnya mengatakan iya. Ya. Kami meminta pertanggungjawaban ya, melakukan apa yang kami lakukan untuk berkomitmen. Ada juga 40% yang mengatakan ada gitu. Kemudian ya ini secara individu ya. Yang menarik adalah yang saya berikan merah ini ya. Ketika ditanyakan, saya memahami dengan jelas tujuan terpenting organisasi saya. Oke, orang mengatakan itu oke ya. Tapi pas ditanyakan lagi, sebutkan gitu ya. Apa yang paling penting buat organisasi kita? Ternyata pas dicek hanya 15% orang yang mengatakan jawabannya benar. Itu artinya apa? Orang-orang sebetulnya tidak paham apa sih yang paling penting di organisasi itu. Nah, dari riset ini kemudian timbullah suatu kesimpulan, ya. Why execution breakdown? Kenapa selama ini eksekusi itu gagal? Yang pertama adalah lack of clarity, tidak adanya kejelasan, tidak paham, nggak jelas itu macam ya. Bisa karena memang nggak tahu sama sekali, atau memang kadang-kadang goal sering berubah, kadang-kadang A, kadang-kadang B, kadang-kadang C, atau goalnya kebanyakan. Kalau kita punya goal yang banyak sekali, bayangkan saya pernah membantu satu perusahaan airlines ya, itu goalnya luar biasa, ratusan. Nah, kemudian berani manajemennya untuk memfokuskan lagi, ya bayangkan hanya 3 saja goals yang paling utama. Yang paling utama ya, waktu itu perusahaan airlines ya, on time performance-nya, ya, profit-nya, kemudian service level-nya gitu ya. Jadi berani untuk menemukan di mana fokus kita ini. Yang kedua adalah lack of commitment. Orang-orang nggak komitmen. Kenapa nggak komitmen? Karena mungkin selama ini nggak paham apa yang dilakukan. Yang kedua, nggak dilibatkan. No involvement, no commitment. Kalau tim kita selama ini nggak dibicarakan bareng gitu ya. Pokoknya dibikin aja goals-nya, udah. Nggak diminta pendapatnya, nggak diskusi, udah. Mungkin nanti ke depannya nggak akan mulus. Ya, lack of commitment. Di awal-awal maka libatkan tim kita untuk membahas mengenai itu. Ya. Yang ketiga adalah no translation into action. Nggak bisa menerjemahkan suatu goals yang besar. Tadi kita bicara mengenai strategi map di perusahaan ya. Dimanapun saya yakin perusahaan apapun punya namanya balance scorecard, strategi map.
Tapi bagaimana how to translation kepada activity yang berarti. Saya nih, di bagian saya, apa yang saya lakukan ya? Untuk bisa membantu perusahaan mencapai goals-nya. Yang keempat, no enabling. Tidak adanya support dari organisasi, dari manajemen. Dalam hal apa? Bisa macam-macam ya. Bisa bicara mengenai kompetensi orang-orangnya, bisa bicara mengenai secara finansial, sebagainya, macam-macam ini. Jadi bagaimana memudahkan ya organisasi ini bisa mencapainya, tidak adanya kemudahan dalam hal mencapai goal dengan baik. Yang kelima, no synergy. Tidak adanya kolaborasi, sinergi. Ya, tadi kan nggak bisa nih, ini kan gua, bukan lo, ini kan timnya gua, kayak gitu ya. Jadi nggak ada kolaborasi. Dan yang terakhir, no accountability. Orang-orangnya tidak mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan sama dia. Ya, accountable, tidak dihitung. Tidak pernah misalnya saya menanyakan, apa yang Anda lakukan minggu ini ya? Oke Pak, saya akan melakukan 1 ini, 2 ini. Minggu depannya gimana? Ditanya nggak? Kebanyakan nggak ditanya. Jadi orang-orang tuh biarin aja, lepas udahlah. Pokoknya serah kamu deh gitu ya. Nah, akibatnya apa? Orang-orang tidak memiliki accountability, teman sekalian. Jadi inilah 6 faktor utama, ya, driver. Kenapa selama ini banyak perusahaan, organisasi, ataupun kita individu juga sama nih, tidak bisa mencapai goal kita dengan excellence, teman sekalian. Ini penyakit lama kita, bertahun-tahun dari dulu begitu. Ya, nggak bisa mencapai karena tadi 6 faktor tadi itu. Nah, jadi apa yang kita lakukan, teman sekalian? Yang pertama adalah kita harus jelas betul, clarify apa yang menjadi goal kita di level organisasi, apa yang menjadi goal di level tim kita. Ya. Yang kedua adalah bentuk komitmen. Bagaimana caranya orang-orang di organisasi itu, di tim kita, memiliki komitmen. Ya, libatkan mereka, tanya mereka, lakukan coaching dengan mereka. Yang ketiga adalah menerjemahkan goal itu menjadi suatu activity yang spesifik, ya, yang Pareto, yang berdampak besar. Kecil saja aktivitinya, tapi memberikan dampak yang besar. Enabler, kemudian sinergi, dan juga accountable. Jadi inilah dari 6 tadi penyakitnya yang bertahun-tahun berlama-lama itu, ini 6 ini kemudian kita lakukan ya. Clarity, komitmen, ya, menerjemahkan menjadi activity yang actionable, sinergi, kerjasamanya, kolaborasinya, dan accountability. Bagaimana orang-orang itu saling mempertanggungjawabkan, bukan saling menyalahkan, bukan saling mempertanggung jawab. Ya udah, itu kerjaan lu, bukan gua, dan sebagainya. Tapi bagaimana membentuk suatu accountability di dalam tim kita. Jadi kembali kepada teman sekalian, apa sebetulnya, ya, what is definition of execution? Ini ada yang nanya nih ya, boleh kita dulu ya, boleh kita tanya dulu. Tadi apa, Mas Handria? Ini dari Pak Rohmat. Ya. Pak, dari 6 kegagalan execution, kenapa tidak ada peran leadership? Baik. Nah, ini kembali Pak, sebetulnya kalau berbicara mengenai leadership itu kan pengertiannya apa sih gitu ya. Ini sebetulnya clarity, commitment, selection to action, enabling, synergy, accountability. Ini adalah suatu gambaran peran kita sebagai leaders gitu. Ya. Nah, nanti boleh saya bahas lebih jauh lagi ya, apa sebetulnya yang perlu kita lakukan sebagai leaders gitu. Ini perannya akan tampak nanti Pak, ya. Clarity gimana nih? Karena sebagai leader gimana clarity-nya? Jelas, bagaimana menjadi pemimpin yang memiliki kejelasan menjadi seorang leader. Goals kita jelas sekali. Ya, saya akan nanti bahas lebih jauh mengenai ini. Memang dalam hal kepemimpinan, kesimpulan akhirnya adalah bagaimana kita menjadi seorang leader yang mampu untuk ya, memainkan peranan dalam 6 driver ini. Baik, nanti saya akan lebih jauh bahas mengenai kepemimpinan dalam hal konteks leadership-nya, execution-nya. Nah, sekarang ditanya nih, what is execution? Itu apa? Ya, eksekusi itu apa sih? Eksekusi orang mengatakan ya tembak aja ya, eksekusi ya. Eksekusi ya kan, dulu masih ingat kita waktu zaman-zaman dulu ada
Imam Samudra, eksekusi, tembak gitu ya. Atau eksekusi apa sih? Disiplin untuk menyelesaikan hal-hal yang paling penting. The discipline of getting the most important things done. Ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa untuk menyelesaikan hal-hal yang paling penting. Disinilah peranan kita sebagai kepemimpinan, ya. Sebagai pribadi misalnya, bagaimana kita sebagai seorang insan, ya, sebagai employee, karyawan, sebagai leader adalah bisa untuk menyelesaikan hal-hal yang paling penting oleh kita. Itu kepemimpinan dimulai dari diri kita dulu, ya. Kepemimpinan itu adalah bisa macam-macam, ya. Ada peran sebagai seorang, apa peran sebagai pemimpin ya teman-teman sekalian? Menjelaskan visi misi, itu pemimpin kan, ya. Lalu apa lagi misalnya? Strategi, execution, itu pemimpin juga. Unleash potensial timnya, lakukan coaching, itu juga peran sebagai pemimpin juga. Jadi kesemua itu adalah peranan kepemimpinan sebenarnya, ya. Jadi bukan satu persatu, tapi keseluruhan adalah peran kita sebagai seorang pemimpin. Nah, ini yang saya katakan tadi teman sekalian. Ini buku saya bicara mengenai leadership execution atau lead X ini. Ada 6 principle to leading execution. Saya menyebutnya leadership execution, lead X. Ini bukunya akan terbit, tapi tunggu aja tanggal mainnya, ya. Teman-teman sekalian, dalam buku saya ini dari semua buku yang saya pelajari dan juga beberapa referensi lainnya, kemudian ada 6 C untuk bisa mencapai goal dengan excellence. Yang pertama, clarity. Tadi kan clarify the ultimate goals. Kalau di bukunya Fodé mengatakan apa yang paling penting, the widely important goals. Ya. Yang kedua adalah criticality. Hal-hal yang kritikal itu apa? Bagaimana menerjemahkan goal kita menjadi suatu action yang kritikal. Yang ketiga adalah credibility. Ya, peran kita sebagai leader, bagaimana memboosting ini. Anda punya seorang pemimpin itu dikatakan kredibel, ada 2 hal. Yang pertama karakter, yang kedua kompetensi. 2 ini peran kita sebagai leader, bagaimana tim kita bisa menjadi orang yang kredibel. Strong karakter, karakternya kuat, tadi value tadi ada akhlak ya. Tapi dia juga memiliki namanya kompetensi yang tinggi. Ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, continuity. Melakukan monitoring, membuat dashboard-nya, scoreboard-nya, progresnya gitu. Ya. Yang keempat, yang kelima, collaboration, sinergi, ya, dan yang terakhir komitmen. Inilah yang hal yang paling penting. Riset tadi ditemukan oleh McKinsey, ya, ada 6 driver. Coba lihat nih, di mana peranan kita sebagai leaders, ya, dari 6 hal ini. Saya mulai dulu ya dari yang pertama, ya, mengenai clarity dulu. Teman-teman sekalian. Ini buku Ram Charam juga tadi saya sudah sampaikan di awal tadi, ya. Kebanyakan kita tidak bisa mencapai goal yang excellent itu karena memang selama ini kita lemah dalam hal eksekusi, lemah dalam peran kita sebagai leaders. Apa peran sebagai leaders? Melakukan, mengeksekusi. Kadang orang mengatakan, saya kan sebagai leader, saya kan manager. Kalau eksekusi itu bagian bawah aja deh, bukan tugas saya. It's wrong, ya. Itu nggak benar itu kata Ram Charam. Justru Anda sebagai leader, sebagai BOD, sebagai manajemen, Anda harus bisa eksekusinya. Gimana caranya? Ya tentu ada cascading ya, mentranslation goal kita di level BOD, ke level di bawahnya, division head, kemudian di level manager, department head, sampai level di bawah itu. Ya, itu tugas kita memastikan semua itu oke. Jadi teman-teman sekalian, ternyata ya 6 hal inilah yang kita lakukan tadi ya, saya katakan ya. Tapi kenapa nggak bisa tercapai selama ini? Karena ada yang dikatakan the whirlwind, angin puting beliung ya. Kita kan sering merasakan ya, kalau di Jakarta, di Bogor mungkin jarang-jarang mungkin. Tapi di luar kota mungkin saya lihat ada beberapa. Di Bogor juga sering sih ya. Ya angin puting beliung, the whirlwind. Apa tuh the whirlwind ya? Kita punya goals nih. Tapi sehari-hari kita juga melakukan aktivitas sehari-hari kita kan. Bagaimana caranya supaya perusahaan ini tetap jalan dengan baik, gimana toko tetap buka. Kadang-kadang the whirlwind ini sifatnya mendesak. Ya. Sementara kita ada goals yang paling penting nih. Coba lihat nih, ketika 2 hal ini bertabrakan antara the whirlwind dengan goal ini, mana yang menang, teman-teman sekalian? Antara yang penting dengan yang urgent, mana yang menang, teman-teman sekalian?
Urgent, Pak. Yang urgent pasti ya, tiba-tiba customer komplain ya kan, tiba-tiba ada lagi apa yang sifatnya urgent ya, pasti mengalahkan yang sifatnya ini penting nih dilakukan, cuman kadang-kadang ada yang lebih mendesak dilakukan urgent. Nah, bagaimana cara kita mencapai goal ini di tengah-tengah the whirlwind kita? Jadi nggak bisa ya kalau kita lempeng-lempeng aja ya nggak, tantangan hidup namanya ya, pasti sama juga dalam hidup kita tentu kita menghadapi berbagai tantangan. Sama juga ini, di antara kita mencapai goal kita, biasanya ada yang namanya angin puting beliung yang mendesak kita ya untuk bisa mengganggu fokus kita ya. Misalnya kalau tiba-tiba di kelas training misalnya tiba-tiba telepon berbunyi misalnya, ya itu namanya whirlwind, gangguan ya. Atau Anda mungkin sebagai seorang employee tiba-tiba ada customer komplain, itu namanya the whirlwind. Tapi tantangannya ada bagaimana kita mengelola semua itu di tengah-tengah the whirlwind yang ada. Ya, hal-hal yang sifatnya penting dilakukan, ya. Tapi the whirlwind juga harus kita kelola dengan baik. Jadi the whirlwind ini kemudian selama ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa mencapai goal kita di tengah-tengah komitmen yang ada. Baik, teman-teman sekalian, saya masuk bagian yang pertama dulu. Tadi saya jelaskan di awal ada 6 prinsipal ya. Ada 6 prinsipal, 6 driver. Ada yang kurang jelas di sini teman-teman sekalian, di clarity, kejelasan, ya, criticality, credibility, kemudian bagaimana peran sebagai seorang pemimpin bisa memboosting ya karakter, kompetensi tim kita, kemudian continuity, kolaborasi dan juga komitmen kita semua, ya. Jadi 6 inilah kemudian teman-teman sekalian. Kalau bukunya yang saya sampaikan di awal tadi itu 4, kalau ini 6 driver, kemudian yang peranan kita sebagai seorang pemimpin, gitu ya. Harus tahu membuat bagaimana clarity ini, ya. Bagaimana kita punya visi, misi, strategi yang jelas ke depannya. Ya, itu harus punya peran ya. Jadi sebagai orang yang merintis di depan, itu peran sebagai leader. Lalu yang kedua, bagaimana kita menemukan cara-cara yang cerdas untuk bisa mencapai goal kita dengan baik, excellence. Nggak mengerjakan banyak hal, ya, tapi carilah mana yang paling Pareto ini, ya. Jadi kesimpulan itu adalah inilah yang dikatakan dengan peranan kepemimpinan sebetulnya dalam hal eksekusi, teman-teman sekalian. Saya mulai dari yang pertama dulu. Prinsip pertama adalah clarify the ultimate priority. Kalau di bukunya yang 4DX mengatakan the widely important goals, ya. Apa yang paling penting, ini sama lah, clarify the ultimate priority, apa yang paling penting teman sekalian. Oke, sekarang coba saya tanya dulu nih, ada yang tahu nggak apa yang menjadi goal utama atau weeks-nya, ya, mungkin pernah setelah weeks ya, Perumnas tahun 2022 ini, ada yang bisa sebutkan nggak teman sekalian? Kalau ada, silahkan di chat tuh, teman sekalian. Ada yang boleh sebutkan? Bapak Ibu mungkin bisa langsung di chat atau raise hand biar bisa sekalian berdiskusi. Apa sih yang paling penting buat kita ya? Kan udah rapat, udah meeting ya kita ya, annual meeting kan di awal tahun kan. Apa yang paling penting buat kita tahun 2022 ini? Mengurangi kerugian. Oke, mengurangi kerugian, meningkatkan laba berarti ya. Ya, menekan harga pokok. Ya, baik. Apa lagi? Target, oke, 2,2T, very good, ya. Jadi kita jelas sekali nih ya, kita jelas dengan apa yang ingin dicapai ke depannya. Tantangannya adalah bagaimana target yang 2,2T ini diterjemahkan ke dalam suatu tindakan yang real oleh setiap insan yang ada di pulau ini sekalian. Kalau saya ambil tahun 2020 yang saya hanya bisa akses ini di annual report kita, misalnya ada peningkatan achievement 2020 ya. Ini diterbitkan 2021, tapi ini angkanya 2020. Ada net income misalnya, ada aset, fixed asset value-nya berapa, dan kalau dibaca lagi, ada macam-macam, banyak ya. Kalau diturunkan lagi, di cascading lagi ke levelnya, division, departemen, ini yang kita lakukan, efisiensi biaya, operasional, meningkatkan sumber pendanaan, ya kan? Peningkatan strategi kemitraan, meningkatkan apa lagi? Quality design dan kelayakan, efektivitas proses bidang hukum dan sebagainya. Ada 17. Tapi kemudian bagaimana cara mencapainya? Di antara semua ini mana yang paling penting buat kita?
Nah, di bukunya James Collins dia menjelaskan the enemy of great is good. Nah, ini ada yang mau bantu saya nih ya. Ini maksudnya apa ya, bos sekalian? Ya. The enemy of the great is the good. Kalau boleh di chat room lagi, bos sekalian. Ini maknanya apa nih kalimat ini? Ya. Oke. Dari musuh dari hebat itu adalah good ya. Jadi orang merasa sudah oke, kita udah oke kok gitu ya. Oh, udah oke. Tapi tantangannya bagaimana kita bukan hanya oke, bukan hanya good, tapi kita melangkah kepada great, hebat, ya kan? Jadi kalau orang sudah merasa hebat sudah merasa baik kok gitu ya, tapi sebetulnya kita masih punya potensi untuk bisa mencapai goal kita dengan lebih hebat lagi. Jadi orang sudah senang comfort zone, ya udah oke lah ya. Itu musuhnya itu, ya. Berada di comfort zone, orang udah nyaman aja gitu ya dengan saat ini kondisinya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata kalau kita memiliki goal yang begitu banyak ya, ada orang yang senang dengan goalnya banyak. Kalau kita punya goal banyak, ya 11, 20 dan sebagainya, dan seterusnya, peluang kita untuk bisa mencapainya di excellent itu zero, nol. Tapi kalau kita fokuskan goal kita dengan 1-2 saja, maka peluangnya 50%. Tapi kalau kita fokuskan goal kita lebih, ya 2 dan 3 saja, maka peluang kita mencapainya with excellent itu 100% teman sekalian. Maka kemudian kenapa kita ya harus berani untuk menentukan mana yang paling penting di sekian goal kita ini, mana yang paling penting teman sekalian. Ini risetnya dilakukan oleh profesor di MIT. Dia mengatakan apa? Sebetulnya dia bilang gitu ya, otak kita ini hanya bisa melakukan 3-4 hal at one time. Nggak bisa banyak-banyak. Coba Anda sekarang praktekin masing-masing ya. Tuliskan angka 6 nih, sini nih. Coba, sekarang masing lihat semuanya. Angka 6, tuliskan angka 6 ya. Oke. Kaki Anda yang sebelah kanan, tuliskan angka 9 coba. Lakukan bersamaan. Ini 6. Kaki yang kanan, tuliskan angka 9 bersamaan coba. How do you feel, teman sekalian? Bisa nggak? Ya, nggak bisa, Pak. Itu aja 2 hal loh, ya. Kalau orang sambil nyetir kendaraan di tol, ya kan, sambil telepon, dia bilang apa kata dia? Peluang kita kecelakaan itu 50% dibilang dulu. Kenapa? Ya, makanya kita nggak bisa mengerjakan banyak hal at one time. Harus fokus. Kalau kita mengatakan saya kan seorang multitasking, sebetulnya dia hanya switching saja. Atau pekerjaan lainnya. Nggak bisa kita mengerjakan banyak hal. Ini riset yang ditemukan oleh Miller, ya, Profesor Miller di MIT. Jadi teman sekalian, kalau kita punya goal yang banyak, gimana caranya? Gitu, ya. Biasa di basket banyak sekali goalsnya ya, di BSC ya. Ada yang 10, 20, 30, bahkan ratusan. Gimana cara mencapai semua itu? Prinsipnya adalah land one at a time. Ini seperti di bandara nih. Kalau Anda di bandara lihat nih, ada seorang orang yang tugasnya kontrol ya. Tugasnya apa? Dia mengatur pesawat yang landing, yang take off. Bisa nggak semuanya di-landingkan, di take off semuanya? Semuanya berangkat? Nggak bisa. Semuanya turun, ya landing nggak bisa. Tapi dia atur sama dia nih, land one at a time. Nah di organisasi teman-teman sekalian, biasanya ada peran sebagai leaders. Ya, yang paling tinggi CEO, dia yang akan menentukan mana yang paling penting. Ya, ini kita punya 10 nih. Di antara 10 ini mana yang paling penting nih? Ya, landingkan tahun ini, mungkin tahun depan landingkan yang berikutnya. Land and one at a time. Jadi teman sekalian, kita harus bisa berani menentukan goal kita, fokus kita. Nah, yang kedua, ya, buat goal yang smart, yang spesifik, ada ukurannya, attainable, relevan, dan time-based. Dulu masih ingat dia cerita mengenai John F. Kennedy, dia mengatakan apa? I believe, dia bilang kan,
that its nation should commit itself to achieve the goals before the car is out, landing, man on the moon, and return him safely to the earth. Jadi ini suatu pernyataan yang sangat terkenal ya. Jadi bagaimana dia menggunakan pola SMART ya. Dia yakin betul dibilang gitu ya. Kita bisa mencapai goal kita di KD ini. Ya, mengirim orang ke bulan dan memastikan orang itu kembali ke bumi. Ini from X to Y. From X to Y, dari berapa ke berapa, by when, sebelum dekade ini berakhir, dibilang itu. Jadi teman-teman sekalian, pastikan yang pertama kita harus fokus dengan goal kita. Yang kedua, buatlah goal itu yang smart. Ya, kalau nggak smart, maka kita nggak akan jelas apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah cascading goal itu menjadi goals yang aligning dengan di bawahnya. Jadi kalau misalnya di levelnya direksi, BOD, lakukan alignment dengan cascading ke level bawahnya division. Division head juga sama, lakukan alignment dengan department head dan juga ke bagian di bawahnya. Ke bawah dan juga ke samping. Ini memerlukan suatu proses ya. Jangan sampai nanti antara kita tidak saling mendukung, tapi saling melemahkan. Itu yang bahaya. Ya. Jadi harus punya alignment goal. Itu bicara mengenai goals-nya. Yang kedua, tadi dikatakan bahwasanya kebanyakan orang tidak bisa mencapai goal. Kenapa? Karena no translation into action. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang paling penting ya. Kita harus bisa menemukan mana yang paling penting, apa yang paling kritikal. Ada suatu hukum, ya katakan hukum Pareto ya. Ya, ada yang sudah familiar dengan hal ini ya. Pareto merupakan seorang ekonom di Italia dan dia menemukan fakta ternyata kekayaan negara pada waktu itu ya hanya dikuasai oleh 20% orang. 80% ya, kekayaan negara pada waktu itu hanya dikuasai oleh 20% orang-orang tertentu di waktu itu. Teman-teman sekalian, ternyata hukum Pareto ini berlaku di mana saja. Coba lihat selama ini teman sekalian. Sebetulnya sales kita, di bisnis kita ini sebetulnya 80% revenue kita itu disumbang oleh 20% saja. Nggak semuanya memberikan sumbangan, tapi hanya 20% saja. Coba di handphone kita coba lihat deh. Handphone kita ini, ya, smartphone ini, ya kan? Ini kan fitur banyak nih kan, sehari-hari kan banyak fitur. Tapi yang Anda gunakan sehari-hari yang mana sih? Paling menggunakan WA, ya, menggunakan apa lagi? Zoom, Telegram, apa lagi? Telepon, ya kan? Artinya apa? Di sekian banyak fitur itu ternyata digunakan tuh hanya gitu aja. Coba cek lagi di handphone Anda. Anda punya berapa contact numbers? Ada yang ribuan mungkin ya. Ada yang ratusan. Let's say Anda punya ratusan numbers kontak di handphone Anda. Tapi sehari-hari Anda gunakan, yang Anda telepon, Anda lakukan WA, SMS, telepon siapa? Nggak banyak. Paling hanya itu aja, ya kan? Istri, suami, ya kan? Keluarga, atasan, kolega, itu aja. Padahal di handphone Anda, itu ada ribuan. Itu artinya apa? Ada 20% ya, yang Anda gunakan di dalam waktu-waktu Anda yang jumlahnya 80% itu. Nah, teman-teman sekalian, ternyata hukum Pareto ini ya, bagaimana kita menemukan suatu cara yang cerdas. Ada namanya kalau lagging, ada leading. Kalau Anda pernah baca bukunya Basrock, ada namanya lagging, ada leading. Kalau bukunya 4DX dia mengatakan ada lag measure, ada lead measure. Kalau saya mengatakan lagging indicator dengan leading indicator. Bedanya apa? Kalau lagging itu adalah hasilnya, ya, sesuatu hal yang nggak bisa dipengaruhi oleh kita. Tapi leading adalah activity yang kita lakukan yang bisa memprediksikan. Fungsinya apa? Sebagai pengungkit, gitu. Ya, lagging itu hasilnya, batu besarnya. Tapi ada namanya leading indicator yang tugasnya mengungkit. Nah, tantangan teman sekalian adalah bagaimana kita mencari pola. Kita punya goals nih, ya, di masing-masing departemen, division, ya, punya goals. Sekarang bagaimana cara kita menemukan leading indicator-nya atau lead measure-nya ya untuk bisa mencapai lagging indicator-nya. Ya. Misalnya kalau sederhana aja deh ya. Kalau kita punya berat badan yang agak berlebihan, what should we do? Ya. Misalnya nih, menurunkan berat badan dari berapa ke berapa, apa yang dilakukan?
Apa lead measure-nya? Ya lari, ya kan? Ukur larinya berapa? Berapa kilo, berapa mil, berapa kali per minggu misalnya. Kalau Anda ingin seperti Ade Ray misalnya, ya punya badan seperti beliau tuh, six pack, ya apa yang dilakukan? Ya pumping, ya kan? Pumping gitu tiap hari begini ya. Gitu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah lead measure atau leading indicator ini adalah ada dua hal sifatnya. Pertama prediktif, yang kedua influenceable. Ya, cari activity yang bisa dilakukan. Kalau Anda bisa bagian sales misalnya, sales di properti, apa yang dilakukan? Ya marketing, ya kan? Blast WA, blast email, lalu melakukan ada juga sistemnya di di aplikasi digital misalnya, lakukan canvassing, penawaran offering, ya itu namanya lead measure, leading indicator, sesuatu hal yang kita lakukan yang akan memprediksikan kita untuk bisa mencapai goal dengan excellence. Karena goal ini nggak bisa kita pengaruhi, gitu teman sekalian. Tapi lead measure, leading indicator ini sesuatu hal yang kita lakukan untuk apa? Untuk mempengaruhi. Ya, coba lihat kalau Anda bisa ke Indomaret ya. Indomaret itu, ya, store, itu apa sih goal mereka? Pasti revenue dong, kan? Revenue. Tapi kalau Anda masuk Indomaret, pasti apa yang dilakukan sama dia, teman sekalian? Boleh chat nggak, teman sekalian? Apa yang dilakukan oleh orang-orang di Indomaret ketika Anda masuk situ? Oke, baik. Nah, menyapa. Ya kan? Itu namanya aktiviti sederhana nggak? Sederhana, menyapa itu. Saya nggak mau belanja ke Indomaret, saya cuma mau ambil uang ATM, cuma pas disapa. Selamat pagi Pak, silakan belanja. Pas saya ambil uang di ATM, nggak enak nih, nggak belanja loh. Ya kan? Terpengaruh gitu loh. Sederhana aja kan? Gitu. Ya. Itu namanya lead indicator, lead measure. Ya. Absensi ya. Silakan diisi absensinya. Nah, teman-teman sekalian, ada satu cerita nih ya. Ada satu perusahaan change hotel yang besar ya. Tentu kalau hotel bicaranya apa sih? Ya kan, tamunya kan mesti ditingkatkan ya, service levelnya. Lalu ketika ada seorang boy room ya, yang dia membersihkan kamarnya, kemudian dimasuk ke kamar hotel yang baru, ya, tamu yang baru datang, ya, kemudian bilang, si bapaknya ini bilang, Mas, ini rokok saya jangan dibuang ya, ini rokoknya rokok yang cukup terkenal dan mahal tentunya ya. Tentu nggak mungkin dibuang, cuman nggak mungkin dibersihkan, tapi dia bersihkan sama dia, dibersihkan ininya gitu ya. Nah, si boy room ini kemudian dia mengatakan bahwa, oh bapak ini ternyata kesukaannya ini ya. Dia catat itu, kemudian dimasukkan ke sistemnya, ternyata bapak ini kesukaannya rokok jenis ini gitu ya. Dan ternyata teman sekalian, setelah bapak ini keluar, ruangan dibersihkan, jangankan dibuang ya, ternyata dia menemukan rokok jenis yang sama, yang baru tuh loh. Kalau Anda sebagai seorang tamu hotel, apa yang Anda rasakan teman sekalian? Ya. Amazing nggak? Wow nggak? Pasti dong. Wah, tadinya saya larang jangan dibuang, ini malah diganti yang baru gitu ya. Wow, ya kan? Nah, setelah berapa lama bapak ini kemudian dia ada meeting lagi di kota lain dan dia masih menginap di hotel change, hotel yang sama gitu ya. Dan ketika dia check in dan dia masuk ke ruangannya, wah, ternyata dia menemukan rokok jenis yang sama di hotel itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau hotel kan bicaranya kan mengenai tingkat hunian ya. Tapi paham nggak bagaimana level boy room ya? Seorang yang tugasnya membersihkan kamar ya. Itu lead measure-nya dia tuh. Ya. Dia mencatat ternyata kesukaan bapak ini. Akibatnya apa? Dampaknya apa? Bapaknya merasa senang gitu. Oh, akibatnya dia pas dia meeting dimanapun dia selalu nginap di hotel sama. Akibatnya rate-nya occupancy meningkat lagi di hotel itu. Itu artinya apa teman sekalian? Di level itu mereka tahu apa yang mereka lakukan untuk bisa meningkatkan goals-nya di hotel itu teman sekalian. Nah, jadi ini simpel ya. Ya, jadi kalau kita juga sama nih.
kan ada salesnya, bagian sales dan bagian yang lainnya. Apa yang kita lakukan ya? Ya, saya pernah membantu satu perusahaan airline yang saya katakan tadi, on time performance ya, on time performance ya. Jadi kalau kita naik, ya sebutlah misalnya Garuda. Kalau Anda di Garuda, apa yang kejar utamakan? On time dong, ya kan? Nggak mungkin orang naik kalau misalnya dia pengen meetingnya di Jakarta, meetingnya di kota lain, tiba-tiba dia naik yang tidak jelas on time-nya. Tapi ini on time-nya bagus sekali. Tapi Anda tahu teman sekalian, apa lead measure yang mereka lakukan orang-orang di bagian ground handling? Kalau misalnya pesawatnya jam 7 berangkat ya, jam 3 itu, bahkan jam 2, itu bagian handling itu udah memastikan gimana nih pilotnya, gimana nih pramugarinya, gimana semuanya ini, dia pastikan semuanya. Itu lead measure namanya. Activity yang dilakukan sama dia secara disiplin untuk bisa memastikan pesawat ini bisa berangkatnya on time. Gitu. Ya, baik. Itu bagian yang kedua teman sekalian ya. Kalau ada yang bertanya silakan di sini ya Mas Andrea. Masih belum ada Pak pertanyaan. Belum ada ya? Baik. Ya. Saya masuk ke bagian yang ketiga ini. Bagaimana kita memerankan tadi yang tanyaan tadi mengenai di manakah peran kita sebagai leaders gitu ya. Nah, ini di sini nih. Bagaimana kita peranan sebagai leader adalah ya meningkatkan credibility kita. Ada namanya karakter, ada namanya kompetensi. Karakter ini ada dua hal yang pengaruhi, integrity, kejujuran. Kompetensi apa yang pengaruhi? Capability dan result. Dan yang ketiga adalah membangun hubungan, connection. Nah, jadi peranan kita sebagai leader adalah bagaimana memadukan kedua ini. Seorang pemimpin adalah orang yang dapat dipercaya, trustworthiness. Ya. Nggak akan bisa kita menjadi seorang pemimpin ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya sama orang lain. Di sini peranannya nih sekalian. Pertama adalah Anda, kita semua, dan juga tim kita harus punya the strong karakter. Niatnya, kejujurannya. Yang kedua adalah kompetensinya. Ada orang karakternya bagus, orang jujur. Tapi orang ini nggak punya kompetensi. Apakah kita bisa nggak percaya sama orang ini? Ya, atau sebaliknya ada orang yang kompetensi bagus ya, tamatan luar negeri ya, dari MIT, dari Harvard misalnya sekolahnya, mohon maaf nih, tapi orangnya nggak jujur, ya. Ketiga hal ini teman sekalian, karakter, kompetensi ini juga harus bisa dibangun namanya connection, hubungan dengan orang lain. Anda orangnya bagus, ya, punya kejujuran, punya kompetensi, tapi nggak punya membangun hubungan, ini juga nggak bagus ya. Jadi peranan leader adalah bagaimana kita boosting dua hal ini dengan tim kita. Nah, ya ini bisa dilakukan dengan coaching, ya, dengan mentoring. Kalau coaching lebih kepada karakternya, kalau mentoring ini tujuannya mentransfer pengalaman kita sebagai seorang leader kepada tim kita. Ya, lakukan coaching, mentoring untuk pada tim kita. Nah, prinsip yang ketiga teman sekalian, tadi dikatakan bahwasanya orang-orang tidak punya komitmen. Apa yang dilakukan? Kita harus memiliki yang namanya monitoring progress secara kontinu. Ya. Dalam hal apa? Jadi kita harus punya namanya dashboard. Kenapa penting punya dashboard? Kenapa enggak? Coba bayangkan ya, anak kecil main bola seperti ini. Kalau di awalnya main bola gimana? Biasa-biasa aja kan? Tapi pas dibilang misalnya gini, hitung ya. Yang kalah misalnya, ya, Anda dapat ini, ya, yang menang dapat ini. Pasti dia bermain yang berbeda tuh. Kita juga sama, kita bermain berdua, misalnya saya sama Mas Andrea main badminton ya. Oke, kita main ya, main gaya-gayaan nih ya. Wah, gaya ya. Pasti bilang, Mas Andrea, hitung ya, yang kalah bayarin lapangan. Gimana mainnya Mas Andrea? Beda nggak? Langsung serius. Mainnya serius ya, begini ya. Jadi teman-teman sekalian, people play differently when they are keeping score. Jadi kenapa kita perlu untuk membuat yang namanya dashboard? Ya, karena kita di sekolah misalnya meningkatkan nilainya, ujiannya dari berapa ke berapa. Ya, itu diukur. Setiap hari gimana belajarnya, ya kan? Lakukan berbagai activity yang menunjang untuk bisa mencapai semua itu, tentu harus punya dashboardnya. Ketika dia menang,
Lakukan dengan konsisten, berikan hadiah. Oke, kamu bagus ya. Kamu sekarang udah menghafal nih Al-Quran dengan baik tiap hari, berikan hadiah. Dari mana taunya? Dashboardnya. Sudah berapa hafalannya, sudah berapa tiap hari dia nyetor, dan sebagainya. Sama juga nih, ya kita harus punya dashboard yang kuat. Teman-teman sekalian, bagian yang kelima adalah kolaborasi. Ini merupakan hal penting ya. Ini kan adalah value kita ya, kolaborasi itu. Nah, ada model yang dikembangkan David Rock. Kalau kita membangun suatu kolaborasi, pertimbangkan hal ini. Ya, buat orang nyaman sama kita. Status misalnya itu apa sih maksudnya? Jangan sampai kita merasa menjadi orang yang saya kan bos ini ya. Tapi kita melakukannya dengan tidak bikin dia nyaman. Ya. Nah, lakukannya komunikasi yang efektif. Lakukan bagaimana tim kita ini diberikan apresiasi. Itu kan status itu, berikan dia apresiasi segala macam. Ya. Kemudian orang juga butuh namanya kepastian, ya. Orang juga butuh namanya otonomi. Kalau tim kita diberikan suatu otonomi, dia akan lebih bekerja lebih baik, diberikan kewenangan, membangun hubungan dan perlakukan tim kita dengan seadil-adilnya dalam tim kita. Kalau ini dilakukan teman sekalian, maka kita bisa membangun kolaborasi dengan efektif. Tadi ada yang raise hand, Pak Andrea. Iya, Bu Nana apa tadi ada mungkin tadi yang mau raise hand, ada yang mau tanyakan. Oke, monggo. Bisa Baik. langsung speaker Atau di chatroom juga boleh. belum seperti Belum ada ya? Baik, Iya, terima nanti. kasih. Oke. Jadi ini model ini membangun kolaborasi itu tujuannya adalah supaya kolaborasi itu mencapai level yang efektifnya itu tinggi teman sekalian. Dan yang keenam adalah keep commitment high. Komitmen ya. Maka saya katakan di awal, no commitment, no involvement. Kalau orang nggak diberikan suatu keterlibatan, maka dia menjadi orang yang tidak memiliki komitmen yang baik. Nah, setiap minggu teman sekalian, lakukan ritual, weekly session. Apa yang dibahas? Yang dibahas cuma 3 hal. Yang pertama adalah setiap orang itu melaporkan apa komitmen dia minggu lalu. Ya. Yang kedua, review scoreboard kita. Ya, atau lesson learn-nya apa nih? Dan yang ketiga adalah apa yang dilakukan minggu lalu gitu. Jadi teman-teman sekalian, sebetulnya ruhnya tuh ada di sini nih, ya. Bagaimana kita melakukan sesi setiap minggunya, weekly session, dan nggak lama-lama. Ya lakukan hanya 20 menit saja. Jangan lakukan 1 jam, 2 jam, apalagi jangan. Ya, Anda pun juga bisa sambil berdiri. Misalnya ketika Anda, apa yang Anda lakukan 1, 2, dan 3? Apa yang Anda lakukan minggu depan? Jangan diberikan arahan, ya. Anda mengatakan kerjakan ini 1, 2, 3 ya, 1 ini, 2 ini, 3 ini, jangan. Sebaiknya apa? Tanyakan ke mereka, untuk bisa mensupport goal kita ini, apa yang bisa Anda lakukan 1, 2, atau 3 hal saja. Lakukan pendekatan dengan coaching. Kenapa? Bedanya apa ketika Anda berikan dia instruksi dengan bertanya? Kalau bertanya, itu akan menstimulasi pikiran-pikiran dia. Anda sebagai leader, unleash potensial mereka. Akibatnya apa? Mereka menemukan jawabannya. Dan biasanya, teman sekalian, komitmen tim kita lebih tinggi dalam melakukan. Kenapa? Dia berjanji kok. Ya kan? Kan ada lagu tuh. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, orang nggak mau begitu kan? Nggak mau. Orang pasti kalau dia berjanji, dia nggak mengingkari itu loh. Ya. Tapi kalau kita berikan di instruksi, biasanya kualitasnya rendah. Nah, makanya lakukan dengan pendekatan coaching. Tanya ke tim kita, untuk minggu depan nih, apa yang bisa dilakukan? 1 aja. Ini Pak, saya lakukan ini Pak. Oke. Kenapa ini penting sekali? Karena bagi saya Pak, kalau saya lakukan ini akan memberikan dampak ini Pak. Ya. Oh oke. Tadi ada Ibu Nana Kusmana bertanya. Silakan Mas Andrea. Bu Nana. Tadi raise hand mungkin bisa langsung bertanya. Iya. Oh mungkin ini dari Bu Nana mungkin belum ini. Ini dari Pak Arfan.
Pak, Baik. barangkali ada insight atau tips gimana kalau goals kita membutuhkan kolaborasi dengan satu unit kerja, tapi di unit kerja tersebut sendiri cukup tight brokernya. Baik. Nah, prinsipnya adalah the goal define the team. Jadi kalau kita punya goal, ya, goal itu menentukan timnya siapa aja yang terlibat. Bisa aja mungkin kita punya goals ya, tapi keterlibatan bukan hanya tim kita, juga ada marketing, ada tim lainnya. Jadi ketika kita punya suatu goal bersama, maka goal itu menentukan tim kita. Oleh karena itu teman sekalian, ketika kita misalnya melakukan weekly session ini, maka disampaikan, ya. Jadi misalnya bagian marketing nih membutuhkan support dari bagian operation misalnya, di meeting yang sama, di meeting semua, kolaborasi. Atau bagian learning misalnya butuh bantuan IT misalnya, ya. Jadi lakukan suatu sesi di mana kita saling kolaborasi. Jadi jangan dipisah-pisah juga. Jadi the goal define the team, ya. Jadi goal kita menentukan. Kalau goalnya misalnya projectnya membuat learning new system, maka siapa timnya? Bisa timnya dari IT, bisa dari bagian learning. Nah, maka setiap minggu lakukan sesi ini. Berapa lama? Nggak usah lama-lama, cukup 20 menit saja. Nah, disitulah kemudian kita bisa kolaborasi gitu. Gitu ya Pak Farhan ya. Jadi membutuhkan tim yang lainnya. Jadi lakukan week session dengan teman-teman lainnya. Baik, teman-teman sekalian, jadi komitmennya ya tentukan ya hari apa, jam berapa, dan sebagainya. Nah, sebaiknya sesi weekly session ini dilakukan di hari yang sama, jam yang sama. Jangan pindah-pindah. Ya, kadang-kadang Senin, kadang-kadang Rabu, ya. Kadang-kadang jamnya siang, kadang-kadang jamnya sore. Jangan. Lakukan satu aja komit bersama biar orang tahu semuanya. Jadi lakukan dengan cadence, ya, dengan teratur, ya. Jadi ritmenya terjaga, teman sekalian. Baik, ini sudah setengah 12, kita bisa manfaatkan waktu untuk diskusi. Nah, teman-teman sekalian, jadi scoreboard tujuannya apa sih? Pada waktu kita melakukan sesi itu, weekly meeting itu, teman sekalian, nah, ada yang namanya dashboard. Nah, dashboard ini ya kita bahas ya, gimana hasilnya. Nah, ini ya, kata kuncinya, ini yang paling penting kita lakukan. Kalau ini nggak dilakukan, maka ruhnya tidak ada, teman sekalian. Baik, Pak Handria, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Monggo jika ada hal-hal yang ingin tanyakan. Ini prakteknya bukan hanya secara organisasi ya, secara pribadi pun juga sama. Misalnya saya ingin meningkatkan kemampuan saya, ya ingin lulus misalnya ujian TOEFL misalnya dari berapa ke berapa. Apa yang dilakukan? Ya setiap hari kita harus belajar kan, gitu ya. Ya. Kalau Anda meningkatkan kemampuan Inggris Anda dari levelnya intermediate menjadi levelnya advance, apa yang dilakukan? Maka activity ini bisa dilakukan secara individual maupun juga secara tim dan juga organisasi. Saya kembalikan kepada Mas Hanti ya. Iya, terima kasih banyak Pak Eva. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau tulis di chat komen, tapi saya boleh tanya ya Pak ya? Iya, silakan. Saya boleh tanya. Kan mungkin Pak Eva pernah dengar kalau orang itu mungkin ada yang thinker sama doer ya? Iya. Jadi lebih pemikir atau langsung eksekutor. Nah, kalau yang tadi kan antara strategi dan eksekusi nih. Sebenarnya di sebuah organisasi, proporsi yang pas itu banyakkan thinker atau eksekutornya, atau proporsi yang pas deh. Kemudian pertanyaan keduanya, misal ada di satu tim, kan mungkin ada yang thinker, ada yang doer. Nah, thinker ini dia lemah di eksekusinya, tapi dia pintar di bikin strateginya. Cuma dia juga punya goals nih yang harus dicapai, mau nggak mau kan dia harus eksekusi nih. Tapi nggak sebaik dengan doer. Nah, kira-kira tuh gimana tuh Pak? Biar tetap achieve dengan goals-nya gitu. Baik, terima kasih Mas Andrea. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Tadi bagaimana peran antara pemikir dengan orang yang doer, orang yang memang eksekutor di lapangan ya. Nah, kalau kita bicara di organisasi itu kan
ada yang levelnya eksekutif, ada yang level middle, ada yang levelnya adalah bagian employee gitu ya. Nah, kalau employee kan biasanya atau lebih bagi staff lah ya. Itu kan hal-hal yang sifatnya teknis kan. Ya, mengerjakan teknis. Kalau yang namanya levelnya udah middle, supervisor, manager kan bicaranya kan bukan yang teknis kan. Tapi bagaimana mereka mengelola orang-orang itu. Manage ya, tugasnya manage kan. Kalau orang di level eksekutif ya, di levelnya BOD, tentu dia sudah berpikirnya lebih strategik kan gitu ya. Tapi di dalam konsep ini teman sekalian, tadi kan saya katakan di awal ya, Ram cara mengatakan adalah tugas utama seorang leader adalah eksekusi gitu. Jangan sampai kita merasa saya kan bagian atas nih, ya saya ini kan BOD, saya CEO, ya saya kan direktur. Masa saya yang turun ke bawah, saya melakukan, ya enggak juga gitu loh, ya. Ini konsepnya bagaimana kita memainkan peran kita. Misalnya ya kalau contoh negara kita punya orang yang paling tinggi ya, presiden ya. Coba lihat nih, punya kebijakan, tapi dia juga lakukan langsung ke lapangan. Itu namanya apa? Dia memastikan apa yang direncanakan itu dikerjakan dengan baik. Sama juga, kalau kita sebagai seorang manajer, ada tugas tim kita pastikan mereka lakukan dengan baik. Anda sebagai seorang division head, atau mungkin level CEO lah, katakan di Perumnas ya. Apakah dia duduk aja di ruangan ini? Enggak. Pasti dia bekerja untuk memastikan semuanya oke. Ya kan? Jadi, ini konsep ini memang antara pemikir dengan orang yang melaksanakan. Itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Bisa aja dia pemikir di bidang ini, tapi dia juga pelaksana juga tuh. Ya. Nggak bisa, saya kan tugasnya cuma mikir doang, saya kan cuma bikin konsep aja, Anda lakukan. Enggak. Tapi walaupun Anda sebagai seorang yang berpikirnya strategik, tapi tugas kita juga adalah memastikan semuanya itu jalan dengan baik. Gitu. Makanya seorang leader, seorang manajer, seorang tim, seorang CEO pun bahkan execution itu the main job-nya dia. Tugas utamanya adalah eksekusi, memastikan semua itu oke. Nah, teman-teman sekalian, pelaksanaannya ya tergantung ke level tadi ya. Kalau levelnya staff, dia tentu lebih teknikal ya. Kalau levelnya dia sudah manajer, tentu dia bagaimana dia melakukan kolaborasi, memanage orang-orangnya. Kalau levelnya adalah top level manajemen, tentu dia eksekusinya beda dia. Dia lebih kepada berpikirnya strategik dan juga memastikan semua itu bisa jalan dengan efektif. Jadi tipikalnya teman sekalian, jangan sampai ada orang yang senang merencanakan, tapi melakukan dia nggak mau. Nggak bisa. Dimanapun kita, kalau Anda jadi orang berhasil, kita juga bisa melakukannya, mengeksekusinya. Ya. Dengan hanya sekedar, mohon maaf nih, omong doang. Ya. Ngomongnya sih pintar, oh ya ini. Laksanakannya tugas kamu lah, bukan tugas saya. Enggak. Ya, masing-masing kita harus punya ada porsi-porsi masing-masing. Kalau Anda sebagai manajer, pastikan anak buah Anda melakukannya. Kalau Anda di bagiannya teknikal, Anda kerjakan, ya kan? Anda manajer, Anda memastikannya, melakukan manage orang-orangnya. Kalau Anda di bagian yang lebih atas lagi, tentu Anda harus berpikir bagaimana melakukan, mengintegrasikan semuanya itu dengan baik. Ya. Itu Mas Andrea, makasih banyak pertanyaannya. Ya, Pak, ini ada yang japri saya, Pak. Ada pertanyaan. Ya. Jadi tadi itu disampaikan ke kita nih, rata-rata optimal range-nya itu 2-3 goals ya Pak ya. Nah, kita kan punya nih dari sekian banyak strategi dan goals, ada tips cepatnya nggak tuh untuk mengeliminasi gimana tahu kita itu yang mana yang prioritas? Oke. Gitu Pak. Ya. Pada waktu kita menentukan goal itu ya di awal tahun biasanya perusahaan atau BUMN kan sudah dapat tuh turunannya atau arahan dari kementerian ya ada goals-nya. Nah di level itu, di level BOD tentu mereka sudah merumuskan goals-nya apa. Nah sampai ke level kita yang di bawah kita departemen sampai the supervisor semua dilakukan. Pada waktu menentukan mana yang paling penting maka ada proses kita untuk brainstorming dulu nih ya, kalau mungkin di level kita brainstorming dulu. Di antara 10 ini, mana goal yang paling penting ya? Tentukan misalnya si A mengatakan ini, si B mengatakan ini, si mengatakan. Nah, di antara 10 orang ini misal tim kita, berbeda-beda pendapatnya. Nah, tapi ada seorang pemimpin, leader, seorang manajer, dia bisa
memberikan semacam apa ya, seandainya dia mengatakan ini kok ya nggak bagus ya, dia bisa veto itu semua, dia veto, nggak ini deh, ini yang paling penting, gitu. Bisa begitu, ya. Bisa aja mungkin tiba-tiba CEO mengatakan kita kesini arahnya, bisa begitu. Kenapa? Kan tiba-tiba Pak Erick Thohir sebagai menteri mengatakan begini arahnya. Kenapa begitu? Karena Pak Erick Thohir juga dapat arahan dari Pak Jokowi misalnya. Jadi bisa aja tiba-tiba switch goal itu. Jadi mana yang paling prioritas? Ya. Yang pertama harus tentukan dulu bahwa goal kita ini adalah goal yang support terhadap goal di atas kita. Jangan sampai kita punya goal tapi goal kita ini ya itu tidak support terhadap goal yang di bawahnya, gitu ya. Nah, jadi aligning itu adalah mana yang paling penting. Makanya kenapa kemudian ya setiap tahun, setiap 6 bulan dilakukan review lagi. Bisa aja tiba-tiba kemudian goal yang ditetapkan 6 bulan ini, yang setahun ini, direview lagi 6 bulan. Oh, ternyata arah kita adalah arah utaranya ke sini. Gitu. Bisa begitu. Jadi, kenapa kita perlu melakukan review? Sama juga ketika misalnya melakukan activity mingguan. Kita minggu depan merencanakan apa? Ya, hasilnya nggak bagus. Bisa aja kemudian minggu depan lagi kita rubah. Apa yang paling penting buat kita? Jadi, kata kuncinya adalah kita perlu melakukan weekly session untuk mereview kembali apakah apa yang sudah kita lakukan ini on the track-nya, gitu ya. On the track, ya. Memastikan semua itu. Makanya budaya ini harus dilakukan. Nggak lama-lama. Tapi sekarang kan tinggal Zoom aja kan, tinggal undang ya tim kita di Zoom, lakukan weekly meeting, waktunya setengah jam aja atau 20 menit saja. Apa nih bahas? Kita bahas apa yang paling penting kita lakukan saat ini, apa yang paling prioritas dilakukan saat ini, gitu. Iya, Pak. Oke, apa nih pertanyaannya? Boleh dibacain, Mas Andrea? Dari Pak Rohmat ini, Pak Eko. Jadi, sering terjadi KPI masing-masing bidang tercapai, bahkan mendekati 100. Tetapi kinerja korporasi jauh dari harapan. Apakah dalam penetapan KPI tidak tepat? Sebab akar masalah yang sebenarnya tidak terselesaikan. Apakah kondisi seperti ini harus fokus penyelesaian akar masalah terlebih dahulu? Bagaimana peran bidang lain yang tidak ada kaitannya dengan akar masalah? Oke, ini terkait dengan performance management ya. Misalnya gini nih ya, kita punya goals-nya jelas sekali di levelnya korporasi gitu ya. Revenue misalnya berapa ke berapa, meningkatkan dari berapa ke berapa, net profit bersama. Tapi juga ada bidang-bidang lain yang supporting. Misalnya kalau supporting itu kan bagian sales, bagian IT. Tapi kalau yang core kan ada sales kan, itu kan adalah core business kita kan, sales ya. Salesnya nggak tercapai itu loh. Tapi ada bagian support yang tercapai. Misalnya apa supporting itu? Bagian keuangan, bagian SDM, punya goals nih. SDM goalnya gimana? Ya meningkatkan kompetensi orang-orang. Tercapai dengan baik. Apalagi misalnya bagian IT, memastikan development digital, marketingnya secara goals-nya ternyata bagian supporting itu tercapai dengan baik. Tapi ternyata core-nya kan sales kan, penjualan kan, ini nggak tercapai. Akibatnya apa? Ini mempengaruhi terhadap goal-nya di level di atas, finansialnya. Lalu kalau bicara mengenai balance scorecard, ada financial perspektifnya, ada bagian bawahnya, learning and grow. Ya, di learning and grow ini ternyata tercapai, tapi atasnya nggak tercapai. Kenapa? Ya, atas ini memang kan bisnis kan, finansial kan, net profit kan, nggak tercapai. Nah, makanya teman sekalian, pada waktu menentukan ya performance management itu, ada yang namanya KPI kita tercapai di levelnya tim kita, tapi seberapa sumbangsihnya terhadap ada bobotnya pencapaian terhadap di level korporasi itu mesti dihitung ya. Jadi nggak serta-merta dinolkan juga apa tidak dihitung ya. Jadi bisa aja mungkin salesnya nggak tercapai ya, akibatnya finansial nggak tercapai, tapi ternyata dari tim yang lainnya yang tadi supporting itu tercapai. Dampaknya gimana gitu. Itu secara performance itu mesti diukur. Ada hitungannya. Bisa terjadi demikian. Kembali kepada tadi bagaimana kita melihat nih di mana akar masalahnya. Coba bicarakan, masalahnya apa? Mungkin selama ini kita marketingnya kurang agresif. Akibatnya finansial dan pengaruh finansial. Kenapa selama ini tidak agresif? Mohon maaf, mungkin supporting dari bagian IT-nya, bagian yang lainnya juga tidak hebat gitu.
Jadi bisa dilakukan namanya brainstorming, lakukan problem solving, decision making-nya, ya, lakukan akar masalahnya apa. Di mana masalahnya? Why? Ya, ada namanya 5 why. Kenapa nggak tercapai tujuan finansial di level korporasi? Karena memang pendapatan kurang, misalnya revenue-nya kurang. Kenapa revenue-nya kurang? Karena selama ini orang-orangnya nggak kompeten. Kenapa nggak kompeten orang-orang selama ini? Karena orang-orang selama ini nggak diberikan training, nggak di-mentoring, nggak di-coaching. Kenapa nggak di-coaching, nggak di-mentoring, diberi pelatihan? Karena dananya kurang. Dana kurang kenapa? Karena pemasukannya kurang. Kesana lagi jadinya. Ya kan? Nah, jadi harus dibicarakan bareng-bareng. Apa akar masalahnya? Apakah orangnya yang kurang kompeten? Ya, kalau itu yang kurang kompeten berarti diberikan training, diberikan mentoring. Kenapa orang selama ini nggak diberikan training? Orang training mengatakan budgetnya nggak ada. Jadi kayak lingkaran setan ya. Nah, jadi harus berani untuk bisa mencari apa akar masalahnya, sekalian. Apakah budgetnya atau orang-orangnya selama ini memang behaviornya yang kurang? Mungkin dia diberikan budget, tapi tidak digunakan dengan efektif budgetnya itu, ya. Ya, jadi akar masalahnya harus dicari sama-sama. Begitu ya, Mas Deda. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang masih ingin bertanya. Oke. Tadi ada pertanyaan ya, Mas Andrea, boleh ada yang mau jawab nih. Apa bedanya antara lead measure dengan lag measure atau leading indicator dengan lagging indicator? Bedanya apa ya? Ada yang bisa bantu nggak ya? Tadi kan ini kan udah saya jelaskan di awal tadi ya. Ya. Lag itu sesuatu hal yang gampang dicapai, ya kan? Tapi lead dia sulit dicapai, ya. Apalagi kalau lag dia sudah lewat, ya. Kalau leading dia memprediksikan apa yang akan terjadi ke depannya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa lagi, teman-teman? Tujuan dan proses. Proses, oke, itu adalah lead-nya. Lag-nya adalah tujuannya, hasilnya. Very good, ya. Mantap, Pak. Nah, monggo. Ada lagi yang bertanya? Silakan, atau memberikan masukan, ya. Kenapa kita pada waktu melakukan weekly meeting itu tidak melakukan dengan cara instruksi, tapi dengan cara coaching? Kenapa? Ada yang bisa jawab saya? Untuk mendapatkan insight, Pak. Oke, very good. Jadi orang akan dapatkan insight ya. Very good, terima kasih Bu. Apa lagi? Orang akan bekerja dengan penuh semangat, komitmen, ada passion-nya ketika dia dapat insight, oh iya begini gitu ya. Mencapai tujuan dengan kesadaran pribadi. Karena sama-sama bicarakan tidak ada tidak ada jarak ya antara pimpinan dan tim. Oh, oke. Jadi ini lebih ya Pak, lebih bonding lebih bagus ya. Dan juga tadi membangkitkan kesadaran diri ya, awareness-nya kita. Jadi itulah teman sekalian, di sesi weekly session itu lakukan dengan cara coaching. Tanyakan ke tim kita apa yang bisa dilakukan satu saja ya, yang bisa memberikan dampak kepada pencapaian goal kita atau menaikkan atau menggerakkan scoreboard kita gitu. Ya. Ini prakteknya bisa macam-macam. Ada orang yang sambil berdiri gitu ya, nggak usah duduk deh, berdiri aja semuanya, nggak lama-lama kok gitu ya. Ini beda dengan meeting biasa. Kalau meeting biasa kan orang bicara banyak hal ya, sambil makan, ya, sambil ngobrol. Ini enggak. Fokus kita meeting itu, ya, fokus. Makanya disarankan dengan ada makanan, ada minuman jangan. Karena kalau sudah begitu orang udah beda-beda ya. Berdiri aja udah, ya, sampaikan. Ya.
Nah, kadang-kadang dalam prakteknya teman sekalian, ada juga yang membuatnya agak mengerikan. Jangan sampai mengerikan. Mengerikan maksudnya gimana? Pernah satu klien yang saya tangani itu, lakukan week session setiap minggu, ya. Sampaikan pencapaiannya. Yang nggak tercapai, berdiri di depan. Itu kan orang jadi ini kan, dia takut kan. Ya, jadi akibatnya yang dibangun bukan aura kemenangan, tapi aura ketakutan. Orang jadi takut datang itu sesi mingguan. Kenapa? Nanti saya disuruh ke depan, nanti dimarahin. Nah itu, ya jangan begitu jangan bikin budayanya. Itu budaya yang tidak sehat gitu ya. Tapi kita lakukan dengan cara ada namanya clear the path. Jadi membuka jalan. Tanya ke tim kita. Anda sebagai leader, tanya ke tim Anda, apa yang bisa saya lakukan? Tanya ke dia. Pak, boleh nggak Pak? Saya besok ketemu dengan customer, Pak. Tapi ini big customer ya, kita akan deal dengan mereka sekian proyek yang besar. Boleh nggak Bapak menemani saya? Oke, silakan. Saya akan temani Anda nanti. Ya, kita akan deal dengan customer yang besar nih Pak. Gitu. Itu kita minta bantuan kepada leader kita untuk menemani kita. Itu namanya clear the path, saling membuka jalan. Ya. Pak, saya mau tanya Pak. Tadi kan yang tadi itu agak ini. Jadi orang tuh lebih untuk meningkatkan apa ya bilang ya kinerja yang tadi, maksudnya keinginan untuk itu gift or punishment. Yang lebih ini, maksudnya kayak tadi contohnya misalnya saya sama Pak Eval main bulu tangkis, terus punishmentnya adalah kalau yang kalah bayarin ini nih, bayarin lapangan. Nah atau sebenarnya yang menang nanti dikasih apa gitu, itu mana lebih efektif sebenarnya? Iya. Mana yang bagus ya, reward and punishment gitu ya. Tapi kan ada punishment yang sebenarnya buat lucu-lucuan aja kan sebenarnya. Iya. Kayak tadi itu, gimana Pak? Baik, jadi ini pendekatannya ya ada orang yang pendekatan lebih ke punishment-nya, ada yang ke reward-nya ya. Yes. Kan manusia kan begitu kan, manusia itu kan secara otak ini kan kita akan mendekati reward, menjauhi punishment. Gitu. Nah, pendekatan gimana? Sebaiknya reward-nya utamakan dulu dibandingkan punishment-nya. Reward itu apa maksudnya? Apakah berikan uang? Enggak. Reward itu bisa macam-macam ya. Kita memberikan apresiasi ke orang lain, tepuk pundaknya begitu itu reward loh, ya. Oke, very good. Ya, Anda bagus sekali. Itu kan reward kan. Dibandingkan dengan kamu gini gitu ya. Kan menjudge orang. Nah, pendekatan yang paling bagus adalah berikan reward dulu. Gimana punishment? Ya punishment juga pernah juga ada yang melakukan dengan cara oke, kamu berdiri ya depan ya. Ya, itu situasional ya. Kalau memang misalnya timnya tanda kutip udah diberikan begini nggak maju-maju juga ya berarti ya lakukanlah dengan cara berbeda. Tapi jangan sampai yang sifatnya fisik, yang sifatnya membuat orang malu jangan. Ya. Tapi lakukan dengan cara yang lebih elegan lah, misalnya. Bagaimana memacu tim kita supaya mereka lebih termotivasi untuk lebih meningkat kemampuannya. Jadi misalnya kalau di tim sales misalnya kalau ada orang yang berkompetisi, dibuat kompetisi kan, yang menang, Anda yang paling tinggi salesnya, diberikan revenue yang paling tinggi, Anda diberikan rewardnya apa? Ya dibelikanlah misalnya iPad, iPhone yang terbaru misalnya, atau dia diberi kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, gitu ya. Diberikan itu dengan cara begitu. Rewardnya yang di apresiasinya yang lebih diutamakan gitu, dibandingkan dengan punishment-nya. Oke. Baik. Ini ada Bu Vita, Pak Eval yang mau mungkin bertanya. Mungkin Bu Vita bisa bertanya Pak Eval. Ya, mau ke Bu Vita. Ya. Mohon maaf saya nggak on cam. Saya ingin bertanya aja Pak, ini bukan cerita bos saya ya, karena bos saya sih orangnya mau mendengarkan. Ada maksudnya ini teman yang kesulitan dengan bosnya yang dia tuh nggak mau mendengarkan tapi selalu instruksi terus gitu loh, dan ujungnya mungkin nggak mau tahu pokoknya gitu loh Pak. Nah itu menghadapinya seperti apa itu? Ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Vita ya. Jadi kalau kita bicara mengenai konsep pemimpinan, pemimpin itu siapa sih? Ya kan? Dimulai dari kita dulu. Makanya kalau kita harusnya bisa menjadi bos buat bos kita. Artinya gini deh. Kalau kita bisa manage
kebutuhan atau mungkin ekspektasi atasan kita. Dengan cara apa? Kita bersikap lebih proaktif. Ya, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Ya, mungkin selama ini tanda kutip ya, bos kita nganggap kita bukan orang yang ya karena kita nggak punya inisiatif, nggak berpikir, semuanya hanya pelaksana aja, makanya dia instruksi aja. Susah dia berikan instruksi, susah dia melakukan itu semua. Tapi kalau kita menjadi orang yang proaktif, inisiatifnya ada, ya. Suatu ketika ada orang yang seorang CEO yang dia punya visi yang begitu luar biasa. Orang itu cerdas sekali, jadi tim itu sangat jauh bedanya. Suruh aja ini, kerjakan semua. Kenapa? Karena atasannya nggak percaya dengan bawahannya ini. Tapi ada orang anak muda ini dia apapun yang disuruh atasannya, dia kerjakan. Tapi sekali-kali dia beri masukan. Nah, ternyata masukannya itu luar biasa loh. Di luar ekspektasi atasannya ini. Orangnya hebat, luar biasa ya. Kok dia begini ya? Yang tadinya persepsinya atasan dia mengatakan dia orangnya tidak punya kemampuan, ternyata karena dia inisiatifnya tinggi, saya tahu ternyata dia orangnya bagus. Nah, akibatnya apa? Setiap apapun yang dia keluarkan sama dia, selalu atasnya bilang, tanyakan ke ini dulu deh, gitu. Baru saya gitu ya. Jadi orang ini kemudian si A tadi itu yang dia selalu menuruti apa yang dibilang atasnya dia kerjakan dengan baik, ditambah dengan dia ada extraordinary effort-nya juga, dia berikan rekomendasi, diberikan ini, akhirnya dia menjadi orang dipercaya. Jadi maksud saya gini, kita harus bisa menjadi orang yang bisa melit atas kita sendiri. Gimana cara melitnya? Lakukan dengan proaktif. Ya, berikan usulan-usulan, jadilah orang inisiatif gitu. Ya, mungkin selama ini atasannya mungkin ya nganggap kita kurang mampu, tapi dengan cara demikian pasti akan berubah. Karena kan orang kan punya persepsi ya. What we see akan pengaruhi what we do. What we do akan pengaruhi what we get. Tapi selama ini dia nganggap kamu tuh kita tuh orang yang nggak punya apa-apa. Akibatnya apa? Dia cuma instruksi aja. Akibatnya juga sama. Tapi ketika kita mengatakan, ini orang yang potensial loh. Kalau potensial, apa yang dilakukan sama dia? Dia akan berikannya berbeda. Dan juga what we get, orang ini akan lebih unleash potensialnya. Tapi ketika menghadapi atasan seperti itu, tentunya kita harus yang pertama harus punya kesabaran dulu ya. Ya, saya juga pernah punya atasan gitu ya. Orangnya sangat instruksi ya. Kadang-kadang kalau dia nyuruh saya tuh sambil angkat kaki gitu ya, marah-marah, dobrak meja ya. Tapi saya hadapi aja. Kan orang macam-macam ya. Karena saya tahu orangnya baik dia. Dia orangnya baik, cuma caranya mungkin yang kurang pas ya. Marahin di depan umum segala macam. Nah, tapi kan nggak seideal itu semua. Kata kuncinya adalah kita harus bisa untuk menjadi orang yang proaktif. Ya, jadi jangan terpancing ya ketika misalnya ini tipikalnya atasannya seperti ini, kita terpancing jangan, tapi kita mencoba untuk mempengaruhi, mewarnai mereka. Untung-untung ya kita punya atasan yang orangnya ideal, ya, tapi kan nggak semua begitu kan. Kata kuncinya, jadilah orang yang proaktif. Tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tapi kembali kepada kita punya value, kita punya nilai, gitu. Ya, begitu Bu Vita. Terima kasih. Pak. Boleh satu lagi nanya Pak, kalau misalkan ada tugas nih kita dan ini juga bukan staf saya ya Pak. Alhamdulillah staf saya selalu membantu saya dengan baik. Tapi mungkin ada yang lainnya, misalkan kita kasih deadline, tapi dia nggak bisa perform, akhirnya yaudah deh kita kerjain sendiri, tapi kita nggak ya tadi mungkin hubungannya sama punishment reward and punishment tadi ya. Makanya ya udah, yang penting kerjaan saya aku selesaiin sendiri, ya udah yang dia tadi nggak perform ya udah biarin aja dah gitu. Itu kan kurang tepat ya Pak ya. Gimana yang cara yang lebih baiknya? Baik, menarik dengan Ibu Vita ya. Jadi kita ini kan pemimpin kan memerankan perannya macam-macam ya. Ada namanya buku karangan Ken Blanchard ya. Judulnya Situational Leadership.
ya. Buku ini membahas mengenai apa? Ada 4 tipikal orang ya. Ada orangnya yang dia punya kompetensi yang luar biasa, tapi orang ini ya semangatnya kurang. Tapi juga ada orang yang baru lulus kuliah misalnya kan masuk kerja, dia kan punya semangat yang tinggi kan, tapi orang ini kemudian kompetensinya rendah. Ada orang juga orang yang kemudian dia bekerja lama betul, kompetensi biasa-biasa aja, tapi komitmennya juga agak mulai turun. Tapi juga ada orang yang kemudian secara kompetensi dia tinggi, dan orang ini juga memiliki karakter yang bagus dia. Nah, menghadapi 4 tipikal ini teman sekalian, apa yang dilakukan? Kita seorang pemimpin perlakukan mereka tergantung situasinya. Ketika menghadapi anak buah kita orang yang punya semangat tinggi, tapi kompetensinya rendah, lakukan dengan dia itu dengan cara ya mentoring dia, berikan dia instruksi. Tapi kalau misalnya orang ini sudah punya kemampuan, kedewasaan, kemampuan juga oke, delegasikan kerjaan itu. Ya, kalau dia masih bermasalah, ya mungkin dia selama ini harapannya mungkin pengen naik karir, tapi kok kan nggak dinaikin ya. Ya, dia bagus padahal, tapi motivasi rendah. Lakukan coaching dengan anak buah kita ini. Nah, jadi kalau menghadapi tadi itu, kalau anak buah kita yang masih baru, kemudian pengalaman yang belum ada, ya berikan dia ini instruksi langsung ke bawah. Memang betul-betul diarahkan gitu. Diberikan arahan, diberikan direction ya. Gini ya caranya, gini caranya ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita ingin tujuannya bagaimana tim kita ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depan, maka lakukanlah dengan cara coaching. Tanya ke dia, apa yang bisa dilakukan dengan cara berbeda? Gimana lagi ya? Nah, tentu situasinya beda-beda. Ketika ada pekerjaan yang sifatnya deadline, ada pekerjaan yang urgent, jangan dilakukan coaching ke dia. Langsung berikan direction ya. Tapi seandainya ada pekerjaan yang sifatnya tidak mendesak ya, kita bisa lakukan coaching dengan anak buah kita. Ini tujuannya apa? Supaya ke depan dia lebih meningkat lagi kemampuannya dia. Jadi kita harus bisa baca situasi ya. Bisa aja ketika misalnya menghadapi situasi tiba-tiba atas yang kita butuh report yang cepat ya, dia kita minta nggak dikerjain, udah kita ambil alih dong ya kan. Jangan tunggu dia dulu, itu kan bahaya ya kan. Ya udah, nggak apa-apa, kita ambil alih, kita kerjakan, tapi ada saatnya juga nanti ketika hal-hal yang sifatnya tidak mendesak, kita beri kesempatan dia untuk mengerjakannya, ya, tanya ke dia, apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik lagi, tanya ke dia, gitu. Jadi situasinya bisa macam-macam ya. Lakukan sebagai mentoring, sebagai coach, juga sebagai atasan, yang paling penting adalah kita harus, the most adalah, semua itu oke, done. Ya, kalau memang dibutuhkan udah kita ambil sementara dulu, tapi kemudian ada kesempatan lain kita berikan dia kesempatan untuk melakukannya gitu. Ya. Jadi situasional Ibu ya, tergantung situasinya. Jadi saya kira kalau situasi mendesak nggak masalah Ibu juga ambil tindakan begitu ya. Tapi ketika ada kesempatan buat dia berkembang ya kasih dia kesempatan untuk melakukannya lebih baik lagi ke depan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vita. Mungkin ada yang masih ingin bertanya di chat, sepertinya sudah tidak ada sih Pak, dan tidak ada raise hand, dan waktu juga sudah mau menunjukkan jam 12. Jam 12. Iya, mungkin sebelum saya tutup, sebenarnya saya pribadi itu ada yang saya suka sih Pak dari tadi Pak materi Bapak tuh, terutama yang cerita Rumbo ya Pak. Iya. Jadi itu kan kalau secara itu kan dia walaupun posisinya mungkin bawah ya maksudnya, tapi dia bisa memberikan dampak yang cukup besar ya buat organisasinya, karena dia mengerti betul akan goals-nya dari organisasi yang dia sedang tempatin ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin dari Pak Eva sendiri bisa kasih kesempatan atau pesan lah buat kita, tips buat kita. Oke. Gimana? Ya, terima kasih Mas Andre. Jadi ini kita sudah bahas tadi mengenai strategi execution, bagaimana kita bisa mencapai goal kita dengan excellence ya. Yang pertama adalah bagaimana memiliki namanya fokus goalnya, clarity-nya. Yang kedua, bagaimana kita mencapai dengan cara menemukan activity yang Pareto ya.
Tapi yang paling penting juga kita harus wujudkan dalam suatu ritual mingguan ya. Ada orang yang dia paham tapi nggak melakukan, itu beda. To know but not to do is the same not to know. Kita tahu nih, tapi nggak melakukan, sebetulnya sama saja dengan nggak tahu. Oleh karena itu, lakukan setiap minggu untuk mereview apa yang kita lakukan. Jadi kata kuncinya adalah disiplin ya, konsisten untuk bisa mencapai goal kita dengan excellent ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, apapun yang kita sudah buat resolusinya ya, kita bisa mencapainya tahun ini dengan baik ya. Terima kasih atas segala kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Eval untuk materinya, dan terima kasih juga untuk peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Eval. Sama-sama Pak. Jadi pamit ya, Bapak sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langkah berani untuk meraih prestasi, berkarya dengan sepenuh hati.